Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Saya Siti Nurain Jakaria selaku moderator akan membimbing jalan di diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana anggota kelompok bernama Sahrina Laduhu. Kita masuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyajikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Apa itu geopolitik? Secara khusus, geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik, yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberi dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Selanjutnya, teori-teori geopolitik. Yang pertama, teori dari Friedrich Russell. Negara seperti organisme hidup, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan Lebensraum. Teori dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Selanjutnya ada teori dari Rudolf. Melanjutkan ajaran Russell, dia menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Maka negara harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Kemudian ada teori dari Karl Hausberg. Melanjutkan pandangan Russell dan Kijalen, geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi, perbatasan, dan merupakan landasan bagi tindakan politik. Selanjutnya, teori dari Halford McKider. Teori geopolitik ini menganut konsep kekuatan dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Yang terakhir ada teori dari Nicholas J. Spykman. Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori daerah batas atau rimland, yaitu wawasan kombinasi yang menggunakan kekuatan darat, laut, dan udara. Teori ini disesuaikan dengan kondisi negara. Selanjutnya, latar belakang tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek historis, bangsa yang terjajah dan terpecah. Kemudian, wilayah yang terpisah. Yang kedua, segi geografis dan sosial budaya. Yang ketiga, segi geopolitis dan kepentingan nasional. Cita-cita nasional, seperti negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang terdapat pada alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan nasional yaitu salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional, dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan negara Indonesia. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nurain Jakaria. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini.
Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa dalam kaitannya dengan kedudukan wawasan Nusantara merupakan visi bangsa Indonesia dalam menuju masa depan yang sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selain itu, dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah atau ideologi bangsa dan dasar negara, kedudukan sebagai landas ideal. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah landas konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landas konstitusional. Yang ketiga yaitu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landas operasional. Yang keempat yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang kedudukan sebagai landas konsepsional. Yang kelima yaitu sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landas visional. Kemudian adalah konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik kita pahami sebagai pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan letak geografis untuk menjadi pemenang dalam suatu perlombaan. Kita wajib memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus dilakukan di dalamnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis untuk mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang menjemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Kemudian yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberi potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kelima, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Adapun tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tujuan keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah. Dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta mengembangkan hubungan, kerjasama, dan saling menghormati. Kedua yaitu tujuan ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Itulah materi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi? Saya ingin bertanya. Silakan. Mengapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Ya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Silakan.
Pertanyaannya, mengapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Apakah pertanyaan saya jelas? Iya, baik. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama Dipa Nadia Talib akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dipa Nadia Taib tentang mengapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila. Jawabannya, karena ilmu wawasan Nusantara harus didasarkan pada Pancasila, serta dalam tujuannya, wawasan Nusantara digunakan sebagai cara untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan sesuai pesan dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban sudah bisa diterima? Iya, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Mohon izin moderator, maaf tadi itu pertanyaannya sepertinya sama dengan saudara Dipa Nadia Taib. Boleh saya mengajukan pertanyaan kembali? Baik, dipersilakan. Oke. Pertanyaannya, apa maksud wawasan bahar Indonesia dalam konsep geopolitik dan sebutkan negara yang menganut visi yang sama dalam hal tersebut? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Ya, jelas. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya ialah laut bagi bangsa Indonesia adalah merupakan sumber kemakmuran serta alat pemersatu bangsa dan negara. Dan hal tersebut disebut sebagai visi maritime. Selain Indonesia, negara lain dengan visi yang sama ialah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Apakah jawaban yang diberikan dapat diterima oleh Egit? Oke, terima kasih. Jawaban saya anggap jelas. Baiklah, itulah penyajian materi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.